Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله. Akhwat, begitu juga pendengar roja dimanapun berada, kita mohon selalu kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah senantiasa melimpahkan karunia, nikmat dan rahmatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tidak pernah kita lupa kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya tadi hari Jumat ya, Anda memperbanyak salawat kepada beliau. Orang yang bersalawat kepada beliau sekali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Kita masih bersama kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid yang dikarang oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, yang mensyarah kitab At-Tauhid yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Tamimi. Jadi kitab ini yang kita bahas itu syarah kitab Al-Mulakhas di Syarh Kitab Tauhid. Ini dikarang oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Orangnya masih hidup sampai sekarang. Subhanallah, semoga Allah memberkahi beliau selama. Adapun kitab yang disyarah oleh beliau namanya Kitab Tauhid, yang dikarang oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Ya. Kita masuk ke dalam bab yang ketiga. Yang pertama bab hakikat tauhid. Apa itu hakikat tauhid? Mungkin yang belum tidak masuk atau tidak mendengar kemarin hakikat tauhid ya, kan dia bertanya kepada teman-temannya. Hakikat tauhid yang sudah kita bahas. Bab yang kedua kita telah bahas fadlu tauhid wa ma yukaffiru min adz-dzunub. Bab keutamaan tauhid dan bahwasanya tauhid menghapuskan dosa-dosa. Hari ini bab yang ketiga, man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bi ghairi hisab wala 'adab. Bab barang siapa yang mentahqiq tauhid, maka dia masuk syurga tanpa hisab, tanpa adab. Ma makna tahqiq? Apa makna dari tahqiq? Tahqiq itu maknanya mewujudkan, maknanya merealisasikan tauhid, di mana dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala yang merusak tauhidnya. Ya, menjauhi segala apa yang merusak tauhidnya. Apa yang merusak tauhid? Apa yang merusak akidah? Ya, yang merusak tauhid yang pertama asyirku, kesyirikan. Kesyirikan merusak seluruhnya, merusak seluruh ya, ibadah ya, merusak tauhid, membuat tauhid menjadi cacat, hancur. Yang kedua al-bid'ah, yang merusak tauhid pun ada yang namanya bid'ah. Apa itu bid'ah? Segala yang diada-adakan di dalam agama ini yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal bid'atu qisman. Bid'ah terbagi dua.
bid'ah mukaffirah wa bid'ah ghairu mukaffirah. Bid'ah terbagi dua, bid'ah yang menjadikan seorang bisa kafir, seperti bid'ah mengatakan Al-Quran makhluk, kufur dia. Bid'ah mengingkari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, mengingkari sifat dan nama Allah Azza wa Jalla, dan bid'ah-bid'ah yang lainnya. Ini bid'ah kekufuran. Jadi bid'ah mengkafirkan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, yang merusak tauhid, yang merusak ibadah kita, menjadikan dia hancur atau menjadikan dia tidak sempurna, yaitu al-ma'asi, kemaksiatan. Dosa itu tingkatannya banyak. Yang paling tinggi apa? Asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, itu paling tinggi. Sudah kita sampaikan. Kata Allah Azza wa Jalla, "Inna syirka la zulmun 'azim." Sesungguhnya kesyirikan kezaliman yang paling besar. Kezaliman kita katakan bertingkat-tingkat ya, tapi yang paling tinggi adalah menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua apa? Zina atau membunuh? Bid'ah yang kedua. Bid'ah. Jangan sangka bid'ah dosa kecil. Bid'ah dosa besar. Karena orang yang berbuat bid'ah dia dilaknat. Setiap yang dilaknat maka ini dosa besar. Baru maksiat-maksiat sesuai dengan kadar tingkatannya. Mal farqu baina al-bab al-amsi wa baina hadzal bab. Apa beda bab yang kemarin dengan bab ini? Bab yang kemarin yaitu bab fadlul tauhid, bab mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan tauhid dan bahwasanya tauhid menghapuskan dosa. Dengan bab yang ini bab merealisasikan tauhid, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Bedanya bab ini dengan bab yang berikutnya, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala belum tentu mewujudkan tauhid. Paham maksudnya? Orang yang dikatakan mewujudkan tauhid adalah orang yang menjauhi tiga perkara tadi. Tidak dia mengerjakan kesyirikan, tidak dia mengerjakan bid'ah, tidak dia mengerjakan kemaksiatan. Paham? Adapun orang-orang yang bertauhid, dia bisa kita katakan bertauhid, ente bertauhid, saya bertauhid, tapi belum tentu dia tidak bermaksiat. Dia bisa berbuat dosa, bisa dia jatuh kepada perbuatan dosa besar, berzina misalnya, minum khamar misalnya, tapi dia mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Tapi tetap tauhid memiliki fadl, keutamaan. Adapun orang-orang yang merealisasikan tauhid, dia masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Seorang kalau dia sudah tidak dihisab oleh Allah, pasti dia tidak diazab. Apa maksudnya? Seorang kalau dia tidak dihisab, berarti dia tidak diazab. Langsung. Seorang yang dihisab, tengok hisabnya. Jika dia hisabnya ringan, masuk surga dia. Jika hisabnya berat, maka dia masuk neraka. Dan hisab menakutkan. Di mana seorang jika dia detail ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, celaka dia. Jika dia hanya ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa-dosanya, kira-kira ketakut gak kita? Dosa kita dari awal kita balik sampai kita meninggal dunia, kita lihat semuanya, kira-kira menegangkan tidak? Menegangkan, menakutkan keadaannya. Lalu Allah katakan kepada dirinya, dahulu aku menutupimu di dunia, begitu juga di sekarang aku menutupi dosamu. Maksudnya apa? Hisabnya ringan, tidak ditampakkan kepada orang lain, tidak ditampakkan ke khalayak ramai. Makanya keutamaan seorang muslim yang dia tidak membuka dosanya di hadapan orang lain. Maksudnya dia berbuat dosa, dia tidak bercerita atau dia tidak terang-terangan, insya Allah dia akan mendapatkan hisab yang ringan biiznillah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau berbuat dosa, jangan cerita,
Jangan cerita atau jangan terang-terangan. Itu jika kau mentauhidkan Allah. Jika kau tidak mentauhidkan Allah, kau menyekutukan Allah, terang tak terang kau kekal di dalam neraka. Paham maksudnya? Sudah kita jelaskan dengan fadl tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Bahwasanya tauhid keutamaannya diantaranya menghapuskan dosa. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang mati dalam keadaan menyekutukan dirinya. Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu. Liman yasha, bagi orang yang dikehendaki. Allah ampuni dosanya. Makanya tauhid sangatlah penting. Ya, sejadi seorang yang mentauhidkan Allah masuk neraka, tapi dia tidak akan pernah kekal di dalam neraka, dan ini janji Allah dan Rasulnya. Orang yang mentauhidkan Allah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pasti masuk surga. Tapi ada yang mandek, ada yang langsung. Yang mandek ini lama sekali. Ya, kita umat Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Seluruh umatku masuk surga. Umat Nabi SAW umat yang paling banyak di dalam surga. Berapa umat Nabi di dalam surga? Kata Nabi SAW, aku ingin kalian itu yang menjadi penduduk surga sepertiganya. Subhanallah. Dari seperempat, sepertiga. Kata sahabat, bala, mau wahai Rasulullah. Aku ingin, kata Nabi, kalian itu setengah penghuni surga. Subhanallah. Setengah penghuni surga. Setengah dari umat Nabi Muhammad SAW, setengahnya lagi dari seluruh umat. Dan ini semuanya mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Bahkan dalam riwayat lain ada 120 asnaf al-ummah. Ya. 80-nya dari umat Nabi Muhammad SAW. Maksudnya sama saja umat Nabi Muhammad di surga nanti 2/3 dari seluruh umat. Ya. Fahimtum? Mal jawab fahimtum? Fahimna. Kita kalau ditanya bentuk jawabnya benar. Fahimtum, fahimna. Akaltum, akalna. Syaribtum, syaribna. Fahim? Jika ditanya bentuk jawabnya benar. Bahasa Arab. Ya. Jangan pusing. Kalau ada itu, nah. Nah. Jadi bab ini man haqqaqa tauhid dakhala jannah bighairi hisab. Seorang yang merealisasikan tauhid masuk surga tanpa hisab. Paham maksud bab ini? Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa qaulillahi taala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan firman Allah Azza wa Jalla. Ya, seorang alim tidaklah seperti ini. Setiap menyampaikan sesuatu diiringi dengan dalil. Yang pertama Al-Quran, kemudian sunnah Nabi Muhammad SAW. Wa qaulillahi ta'ala, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam disebut Abul Anbiya, bapaknya seluruh para nabi. Ya, kenapa beliau disebut bapak para nabi? Karena seluruh anbiya itu hampir seluruhnya berasal dari anak cucu keturunan beliau. Dikarenakan beliau benar-benar semua amal perbuatannya lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau beliau berdakwah di Irak, di daerah yang bernama Babilonia, di Irak itu sering kita belajarnya Babilonia, ya. Dikuasai oleh seorang raja yang bernama Namrud. Ya, laknatullah alaihi laknatan kamilah. Si Namrud susah sekali menerima dakwah beliau. Bahkan orang tua Nabi Ibrahim pun susah menerima dakwah beliau. Ini akhirnya beliau hijrah. Hijrah pertama kali beliau, ya, karena beliau meninggalkan negeri dia, hijrah karena Allah. Pertama hijrah ke negeri Syam. Ini terbangunlah di situ Masjidil Aqsa. Yang kedua hijrahnya ke Hijaz, ke Makkah sana. Terbangunlah di sana Masjidil Haram. Dia meninggalkan itu karena Allah Azza wa Jalla,
dalam hadis barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan sesuatu yang sangat baik. Apa itu? Keturunan beliau semuanya para anbiya. Beliau punya anak cuma berapa? 2. Beliau dapat anak di umur sangat tua, maka jangan putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Ya. Beliau dapat anak itu umur lebih 80, 90 lebih baru dapat anak. Sudah umur 80 lebih. Sudah umur 80. Antum umur berapa sudah? Itu makin tampak beliau juga. Bagaimana cara caranya? Begitu beliau sudah. Ya subhanallah, kemudian dapat anak di usia yang sudah sangat tua. Dapat cuma 1 anak, 1 dari Salam, 1 dari Hajar. Enggak banyak. Tapi dididik ikhlas karena Allah Azza wa Jalla dengan mengikuti wahyu Allah Azza wa Jalla. Tengok keturunan beliau Nabi Bani Israel. Bayangkan Bani Israel bisa bunuh Nabi 300 sehari. Itu keturunan beliau semua. Ya, dari Arab 1 Nabi dan semua 1 ini mengalahkan semua Nabi-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, seorang nabi yang Allah sifatkan di sini dengan kan Inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, adalah ummah. Ummah, ya, di dalam Al-Quran 3 makna. Yang pertama ummah maknanya qudwah, ummah yang kedua maknanya jamaah, ummah yang ketiga maknanya miqdaruz zaman. Tapi ummah yang pertama maknanya qudwah. Apa itu qudwah? Suri tauladan. Suri tauladan. Yang kedua maknanya jamaah. Ya, yang ketiga maknanya kadar waktu. Disebutkan semua dalam Al-Quran 3 ini. Tapi maksud ayat ini Nabi Ibrahim adalah ummah, maksudnya qudwah, suri tauladan kita. Maka Nabi Muhammad SAW disuruh mengikuti millata abi. Ya, millata abikum Ibrahim. Ikutilah agama nenek moyangmu, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Banyak syariat beliau yang ditetapkan di dalam, ya, Islam. Ya, sa'i, tawaf, haji, manasik-manasik yang ada banyak sekali. Menyembelih, ya, dari syariat beliau yang ditetapkan di dalam agama kita ini. Nabi Ibrahim qudwah, jadi apa yang ada di beliau disuruh Allah Subhanahu wa taala dicontoh. Bagaimana beliau yang menjadi qudwah di dalam menghadapi kesyirikan, di dalam menghadapi orang-orang yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla, di mana beliau berlepas diri dari orang-orang yang menyekutukan Allah, yang berlepas diri dari ajaran mereka. Bari'um mimma ta'budun, aku berlepas diri dari kalian, berlepas juga dari apa yang kalian sembah. Nabi Ibrahim alaihi assalam. Yang pertama qudwah, sifat agar kita menjadi orang yang bisa dikatakan mewujudkan tauhid, kita menjadi qudwah. Kalau kita menjadi qudwah berarti kita adalah orang yang sangat soleh. Seorang tidak bisa dijadikan qudwah kalau dia banding. Kalau dia orang-orang yang error, tidak bisa dijadikan qudwah. Jadi qudwah adalah orang-orang soleh yang nampak kesolehannya, ya, itu dijadikan panutan suri tauladan. Yang kedua kata Allah qanitan lillah. Beliau orang yang qanit, maknanya al-qunut. Qunut itu senantiasa dawam ala taatillah, senantiasa dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti orang yang hari ini taat, sebulan taat, bulan kedua kendur, bulan ketiga mengot, bulan seterusnya akhirnya meninggalkan amal. Bukan seperti itu orang yang, ya, dawam, orang yang qanit. Orang yang senantiasa dia stabil di dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini sifat, ini orang yang mewujudkan tauhid, qanit. Kemudian hanifah. Sifat yang ketiga dari Nabi Ibrahim adalah hanif. Orang yang senantiasa menghadap kepada Allah Azza wa Jalla, tidak pernah meminta kecuali hanya kepada Allah, tidak pernah berharap kepada manusia. Yang berpaling dari segala kesyirikan. Nabi Ibrahim tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Beliau hanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak berharap kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak pernah meminta kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kita mengikuti beliau dalam hal ini.
Kita sering baca Allah Samad, Allah tempat bergantung, tapi kita menggantungkan hati kepada manusia. Banyak buktinya orang bunuh diri. Dia menggantungkan bukan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dia menggantungkan kepada makhluk sehingga dia putus asa, sehingga dia memutuskan dirinya. Kalau dia berpegang kepada tali Allah Azza wa Jalla. Tengok para sahabat, umumnya mereka fuqara, derajat di bawah miskin. Tapi mereka tengok jihad bersama Rasulullah SAW. Mereka jihad pertama kali perang Badr di bulan Ramadan. Dalam keadaan mereka fuqara, mengikatkan tali agar kelaparan mereka hilang. Subhanallah, tidak menjadi mereka bunuh diri, menjadikan mereka stres, tidak. Karena kenapa? Mereka bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua mereka para sahabat, yaitu para nabi, dan nabi yang paling mulia di tengah-tengah mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam yakun minal musyrikin. Ini sifat yang keempat dari Nabi Ibrahim. Beliau tidak pernah menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Allah kata dia tidak termasuk orang yang menyekutukan Allah. Baik itu syirik besar maupun syirik kecil. Ya. Baik syirik kecil, apalagi syirik besar. Nabi Ibrahim alaihissalam dijaga. Semua para anbiya mereka maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari jatuh di dalam kesalahan. Ya. Nabi Ibrahim beliau adalah seorang yang tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. La bi katsir wala bi qalil. Tidak itu banyak maupun sedikit. Nabi Ibrahim tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita terkadang terselip kesyirikan. Terkadang kita mengucapkan ya Saman. Arti wahai Saman tolong aku, itu maknanya. Ya Caca. Ya kan? Apalagi ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ini syirk double. Kuyuk numpang ngencing. Walaupun tidak mengucapkan itu, terkadang dalam hati ada rasa takut. Melewati sebuah tempat, ini tidak ada terjadi pada orang yang kita bahas dalam bab ini. Orang yang mentahqiq tahu. Jadi bab ini bab yang sangat paling tinggi dalam bab tauhid. Kalau kita mau menimbang diri kita, apakah saya masuk bab ini? Setelah kajian nanti tidak ada. Tidak. Subhanallah. Ini hanya orang-orang yang benar-benar dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalul anbiya, para anbiya, Abu Bakar, Umar, para sahabat secara umum. Kita berusaha seperti ini. Kita akan bacakan hadisnya. Bagaimana mereka yang merealisasikan tauhid itu, bagaimana bentuk. Umuladina la yastarqun kata. Wala yaktawun, wala yatatayyarun, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Empat ini di antara sifat orang yang muhaqqiq at-tauhid, yang merealisasikan tauhid. Nanti kita baca nanti hadisnya. Ayat yang kedua yang beliau bawakan tadi surah An-Nahl ayat 120, kemudian firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 59. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan mereka orang-orang yang tidak pernah menyekutukan Rabb mereka, tidak pernah berbuat syirik. Lalu bagaimana ada orang mengatakan semua agama sama? Tidak boleh saling mencela, tidak boleh saling singgung-menyinggung antara agama. Lah inti enggak sayang sama agama non-muslim, kita sayang kepada mereka agar mereka memeluk agama Islam. Nabi Muhammad SAW mendoakan kalau bisa umatnya semuanya memeluk agama Islam. Lah inti buat sekte, semua agama sama. Ini kesesatan yang nyata. Allah mengatakan inna dina indallahi Islam. Agama yang hanya diterima Allah Islam. Islam artinya apa? Tauhid. Istislamu lillahi bitauhid. Berserah diri, menyerahkan diri kita. Kita harus berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kita ini ciptaan Allah, menyerahkan bagaimana bitauhid, dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya penting mempelajari tauhid. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak menyekutukan Allah. Kita di dunia ini hanya diperintahkan bagaimana kita beribadah kepada Allah. Ibadah yang paling tinggi yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ente mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengesahan,
ente memiliki dosa, dosa itu akan terhapus insya Allah. Kata Allah, "Man yasha," bagi orang yang Allah kehendaki. Jikalau engkau membawa ibadah yang sangat banyak, tapi engkau memakai jimat, engkau mati memakai susu, engkau mati memiliki keyakinan-keyakinan yang tidak ada contohnya berupa kesyirikan, maka engkau akan disiksa di neraka dengan kadar kesyirikan. Jika syirik itu syirik besar, engkau kekal di neraka. Jika syirik kecil, maka wallahu alam berapa lama engkau ada di neraka. Ya. Sini insyaallah nanti setelah bab-bab berikutnya akan dibahas contoh-contoh syirik kecil yang sering terjadi. Ya. Lalu beliau membawakan hadis Nabi SAW. Beliau membawakan 2 ayat dalam bab ini dan 1 hadis saja. Ya. Di riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan juga Imam Ahmad dan Imam Ad-Darimi. Husain ibn Abdurrahman, dari Husain ibn Abdurrahman, beliau mengatakan, kuntu inda Sa'id ibn Jubair. Dahulu aku pernah berada di sisi Sa'id ibn Jubair. Lalu Sa'id ibn Jubair mengatakan, ayyukum ra'al kawkaba allati inqadda al-bariha. Lalu beliau mengatakan, siapa di antara kalian tadi malam melihat bintang jatuh? Saya langsung ambil faedahnya. Saya enggak mengakhirkan faedahnya di akhir. Ini menunjukkan orang muslim, khususnya orang-orang seperti mereka yang tabi'in para sahabat, mereka memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka menanyakan, ya, siapa yang tadi malam melihat bintang jatuh? Bintang, komet atau seterusnya itu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan bintang itu di muka bumi ini, di alam semesta langit ini memiliki fungsi. Fungsi bintang yang pertama, pelempar syaitan. Kemudian hiasan langit. Kemudian penunjuk arah bagi orang yang di hutan atau di laut. Ya, dia bisa mengambil arah di situ. Ditanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, kami jadikan bintang-bintang itu penghias langit. Dan juga rujuman li syayatin, pelempar syaitan. Inqadda bariha, yang jatuh di waktu bariha. Bariha itu setelah zuhur. Kalau sebelum zuhur masih disebut al-lail, laila. Jadi siapa yang tadi malam yang melihat bintang jatuh? Fakultu ana, kata Husain, aku melihatnya. Subhanallah. Kita disuruh sering melihat langit. Ya, enggak kalau lihat langit kali. Apakah ada cacat langit itu? Kita lihat enggak ada. Kata Allah, lihat lagi. Wa ila samaun wa ila sama kaifa rufi'at. Lihatlah langit, bagaimana dia diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Langit dulu menyatu dengan bumi, kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, fafataqna, lalu kami belah dia. Jadi bumi, jadi langit. Dan langit lebih besar dari bumi. Subhanallah. Tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Ya, kita disuruh Allah lihat ibil. Ya, ilal ibil kaifa khuliqat wa ila samai kaifa wa ila al-ardi kaifa sutiyat wa ila al-jibal kaifa nusibat. Disuruh lihat semuanya. Karena itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang yatafakkarun, kata Allah. Bagi orang yang mau dia berfikir. Suruh kita melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Fakultu ana, kata Husain, aku yang melihatnya. Tsumma qultu, dia langsung memberikan ya ucapan lagi, adapun aku, kata beliau, ketika melihat ya diriku tidak dalam keadaan salat malam. Ini para sahabat, para tabi'in, tabi'in, mereka sangat-sangat menjauhi ya pujian yang mereka tidak mengerjakannya. Nah, orang yang pengen dipuji tapi tidak ngawe kegawean itu malah dapat azab, malah dapat siksa. Ngawe kita tapi dapat pujian dan dia senang, padahal dia ngawe kita. Ya, maka kita harus jauh dalam hal-hal yang seperti ini. Ya. Masker tetap dipakai, masker. Ya. Thumma qultu amma inni lam akun fi salatin.
Adapun aku ketika itu tidak dalam keadaan sholat, dan mereka tidak mau. Aku waktu itu sedang sholat malam. Lalu kita kalau itu kan, akan ditelepon, aku lagi sembahyang. Subhanallah. Jangan ganggu, jangan SMS anak lagi sholat malam. Bapak dia tidak sholat malam, saya SMS. Jangan kasih tahu ibadah kita. Ini contohnya. Bisa jadi beliau ini sedang sholat malam, sudah habis 2 rakaat, 4 rakaat, ngelihat langit. Dia tidak mau mengatakan. Ya, karena Nabi SAW mengatakan innallaha yuhibbul taqiyya wal ghani wal khafiyya. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertakwa, ya, orang-orang yang merasa cukup tidak meminta-minta kepada orang lain, dan khafiyya menyembunyikan amal ibadah mereka. Ya, kita tidak usah nampak-nampakkan amal dikit, jahat pula ditambah-tambah gitu. Ya, sholat malam ngebut dengan tidak. Itu sholat ngebut. Ya. Walakinni nuditu. Aku tidak dalam keadaan sholat, akan tapi aku disengat. Ya, bisa disengat jengking, bisa disengat hewan-hewan yang berbisa. Ya. Walau kalau sini disengat ulo kobra enggak langsung tidak. Ya, di sini disengat. Jadi disengat hewan yang berbisa, yang bisanya mungkin tidak seperti bisa ular kobra misalnya. Yang disengat hewan yang berbisa. Ya. Qala fama sana'ta, kata Sa'id. Apa yang kau perbuat terkala engkau disengat, ya, hewan tersebut? Qultu irtaqaitu, aku minta, ya, diruqyah. Aku minta diruqyah. Qala fama hamalaka ala dzalik? Apa yang menyebabkan engkau membawa engkau melakukan perbuatan meminta ruqyah? Apa maksudnya? Qultu hadithun haddatsanahu Sya'bi. Sebuah hadis yang Imam Sya'bi menyampaikan kepada kami hadis tersebut. Ya. Qala wa ma haddatsakum. Apa yang beliau sampaikan kepada kalian? Ini penting ya. Tengok seorang tabi'in, beliau detail sekali menanyakan dalil kepada seorang sama-sama alim mereka. Detail sekali menanyakan dalil. Apa dalil kau minta ruqyah? Hadis cuman diriwayatkan oleh Imam Syafi'i. Apa yang disampaikan? Kalau kita tidak, yang penting hadis. Nah, doi palsu, tak kata asal muasalnya penting hadis. La ilaha illallah. Dalam masalah agama kita tidak boleh basi-basi. Ilmu dunia bisa otodidak ente. Paham? Ilmu dunia bisa otodidak. Ilmu agama otodidak meledak. Tidak baca otodidak ilmu agama ini. Ya, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, al-ilmu dinun fanzur ila man ta'khudhu dinahu. Ilmu itu agama, bukan main-main. Maka dilihat siapa ya engkau mengambil ilmu, udah pasti. Ente mengambil ilmu dari orang Khawarij jadi Khawarij. Ente ngambil ilmu dari orang Syiah jadi Syiah. Ente ngambil ilmu dari orang Mu'tazilah, ente akan tolak semua sifat-sifat Allah. Ente ngambil ilmu dari Asy'ariyah, antum menolak sifat sebagai sifat-sifat Allah. Tergantung di mana antum mengambil ilmu. Kalau antum ilmu dunia, pengen pandai komputer sebulan antum buka YouTube, lebih mengalahkan budak S1 yang bisa khusus kan? Bisa. Pengen baca ahli tempalo, tinggal buka YouTube. Ahli ibak sobra, tinggal buka YouTube. Ahli bangun sahih. Ada seorang menyampaikan ke anak dia membangun rumahnya, lihat YouTube dia bangun sama istrinya. Allah. Tak perlu kuliah puluh-puluh tahun. Tapi kalau ilmu agama harus belajar dari gurunya. Tak baca nengok YouTube itu, berdetuk dia. Maksudnya ya, seperti itu, hati-hati. Karena sekarang ini subhanallah fitnah semakin melebar menyebar. Ya. Dan nanti kita akan bacakan hadis ini sambungannya tentang bahwasanya kebenaran bukan dilihat dari banyaknya pengikut. Wa ma haddatsakum, apa yang beliau sampaikan kepada kalian? Qultu haddatsana an Buraidah ibn al-Husayb. Ya. Aku katakan haddatsana, beliau menyampaikan kepada kami dari Buraidah ibn Husayb, bahwasanya Buraidah ibn Husayb mengatakan la ruqyata illa min 'ainin aw humatin. Tidak boleh meminta ruqyah melainkan dari penyakit ain dan penyakit huma.
Apa huma? Disengat hewan berbisa, bukan humma. Kalau humma demam. Ya. Beliau mengatakan tidak ada ruqyah, tidak boleh minta diruqyah kecuali dari ainin, penyakit ain. Penyakit ain harus dijelaskan, bukan penyakit mato. Belekan itu bukan. Ya. Bentetan pun tidak masuk di sini. Maksud penyakit ain, penyakit yang disebabkan oleh mata yang hasad, ya, atau pujian-pujian yang dipujikan kepada kita. Itu namanya penyakit ain. Ada orang yang hasad, menatap antum dengan tatapan yang tajam, bisa antum nyampak, gedabung, ngejek-ngejek, atau kan bisa mati. Ya. Hati-hati ain, min syarri hasidin idza hasad. Kita disuruh berlindung dari keburukan orang yang hasad tatkala dia ingin menyampaikan keburukan kepada kita. Berlindung. Bahkan orang-orang munafik ingin membunuh Nabi, kata Allah, dengan pandangan mata mereka. Disebutkan dalam surah Nun, wal qalami wa ma yasturun, di akhir ayat. Ya, hati-hati dengan pandangan mata atau pujian. Makanya para salaf dahulu, mereka kalau dipuji ngambil pasir. Ya, mau babi. Iya, karena hati-hati kan, muji seseorang di hadapan dia sama aja letak leher. Kalau memuji kaget, dia telah meninggal dunia atau terkala dia tidak ada. Woi, kau ini, setahu aku kau ini, ya Allah. Tidak boleh seperti itu. Jangan puji dia yang di depannya. Kalau memuji di belakang atau nanti setelah meninggal dunia, seperti Abdullah ibn Mubarak, kalau ketahuan beliau bahwasanya beliau membunuh 10 orang kafir, sekali pertemuan 10 dia bunuh. Akhirnya langsung hilang dari keramaian, dikejar oleh seseorang sembunyi-sembunyi. Lalu dia membuka, ya, sorban yang dia tutupkan di mukanya, ketahuan sama orang ini. Akhirnya ketahuan sama Abdullah ibn Mubarak. Akhi, jangan kau kabarkan apa yang kau perbuat kecuali setelah aku meninggal dunia. Akhirnya nyampe ke kita. Takutnya mereka dipuji. Kalau kita baca dipuji tiap hari, akhirnya namanya mempuji. Ya, jangan mau dipuji. Ya, seperti itu. Kita kalau mendengar orang memuji, alhamdulillah. Tapi kalau mengharap pujian, apa ya? Ya, pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikatnya dialah yang memberikan segala sesuatu kepada kita. Oleh karena Allah memulai ayat pertama kali Al-Quran, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji itu hanya milik Rabb yang mengatur alam semesta. Kita termasuk salah satu dari alam semesta. Apa yang kita pengen dipuji, sedangkan yang berbuat hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Lalu Sa'id mengatakan, sungguh telah baik, sungguh telah bagus seorang yang dia berhenti sampai kepada yang dia dengar saja. Maksudnya apa? Dia beramal sesuai dengan dalil yang sampai kepada dia. Tidak dicela di sini. Makanya kita kalau beramal itu jangan puji-pujian. Kalau ini hadis ujiai semua. Ini ujiwo. Ini uji mama, uji guru aku. Jangan. Kalau dalam masalah agama, uji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fi Sahih Bukhari, fi Sahih Muslim, Sahih Nasai, terus seperti itu. Ya. Tidak boleh kita memajhulkan sebuah ucapan. Majhul, tidak jelas. Ini hadisnya uji wo. Wong mana tahu malu semua. Di akhir zaman, dekat-dekat hari kiamat, syaitan yang dulu diikat oleh Nabi Sulaiman, lepas mereka menyamar menjadi manusia, menyampaikan agama di lubah-lubahnya agama itu. Bisa jadi budak tadi itu dapat dari jin-jin yang dulu dikebat oleh Nabi Sulaiman. Tahu? Ya, hati-hati. Makanya menuntut ilmu yang benar-benar dari sumbernya, dari orang-orang yang benar-benar belajar agama dari tempat ilmu, dari Makkah, dari Madinah, sumber ilmu. Yang di mana Rasulullah dilahirkan di sana, yang hijrahnya pun di sana. Mana orang Palembang nyalain Makkah Madinah? Orang Palembang.
mobil pempek. Nyala Imam Mekah Madinah. Emang Nabi diutus di Palembang? Opong Nabi itu nanti. Cukup terus. Ada dapat orang itu seolah dia mengatakan agama ini dari Palembang. La ilaha illallah. Kalau kita secara akal gini, secara akal. Nabi Muhammad lahir di mana? Di Makkah. Kemudian diutus di mana? Di hijrah di mana? Di Madinah. Kalau seandainya rusak semua di muka bumi ini agama, kira-kira masih agak benar di mana? Di Palembang di sana? Ya di sana, anak cucunya di sana. Cara akal. Kalau secara dajjal saja tidak bisa masuk ke sana. Lah kok difitnah Wahabi? Wah, dajjal juga gak bisa masuk, apalagi Wahabi. Gitu. Jadi bagaimana orang-orang torekor yang tidak menyukai tauhid sunnah berusaha menjauhkan manusia dari hidayah. Keluaran sana hati-hati. Allah musta'an. Allah akan menjaga daerah dua suci dengan para ulama. Setiap 100 tahun Allah Azza wa Jalla akan membangkitkan pembaharu agama ini agar agama Nabi Muhammad SAW yang dibawa oleh beliau terjaga sampai hari kiamat. La tazalu ta'ifatun min ummati. Senantiasa ada sekelompok dari umat yang zahirina 'alal haq, di atas kebenaran selalu. Tidak akan bisa menghinakan mereka, orang yang menghinakan mereka. Tidak akan bisa menjatuhkan mereka. Jadi mereka senantiasa di atas kebenaran, mereka bersabar atas hal tersebut. Kita lanjutkan setelah azan. Setelah sholat Isya.